Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat teman-teman yang sekarang mengalami masalah beser. Jadi sering buang air kecil, tapi tidak menderita diabetes juga. Kalau infeksi saluran kemih ada nggak, Bu? Infeksi saluran kemih juga nggak ada masalah. Nah, ini masalahnya di mana? Biasanya untuk kasus seperti ini ada saraf yang kejepit di lumbar 4, lumbar 5. Nah, baik ya, kita akan cek ya, apa di L4, L5 itu masalah atau tidak, atau L3, L4 itu masalahnya di kandung kemih. Maka kita cek aja dulu. Bismillah. Kita cari dulu ya cara mencari L4, L5. Kalau kondisi duduk itu kita ambil panggul. Nah, panggul paling atas, kemudian sebaris ya, sebaris ini adalah L4, L5. Kita akan tanyakan. Ini sakit nggak, Bu? Enggak. Ini nggak sakit, yang ini? Ini aman. Kemudian yang ini? Nggak sakit yang ini. Kemudian yang ini? Ini enggak ya. Nah, ini L45-nya nggak sakit. Kita lihat di L3-nya. Satu ruas di atasnya. Yang ini, Pak? Ini juga nggak sakit. Oh, ada rasa yang ini. Nah, kalau sama yang ini yang ini lebih sakit ya. Oh, ini L3-nya teman-teman. Berarti ini ada masalahnya di kandung kemihnya, ya. Jadi ini saraf yang kontrol kandung kemih di sini kejepit, sehingga ya itu akan membuat masalah di sekitar pipis. Gitu teman-teman ya. Nah, ini cara mendeteksinya seperti ini. Nah, untuk terapinya silakan simak sampai selesai. Sekarang Nah, ini buat teman-teman ya, penjelasannya di mana. Jadi lumbar 3 ini bermasalah itu ada di sini nih teman-teman ya. Jadi ini lumbar 5, ini lumbar 4, lumbar 3. Nah, ini saraf yang keluar dari lumbar 3 ini kejepit gitu. Dan biasanya kalau untuk masalah buang air kecil itu rata-rata sebelah kiri. Yang saya temukan di lapangan ya, itu rata-rata sebelah kiri. Ya, benar nih, Ibu, sebelah kiri. Masalah sejatinya itu dari mana? Ini teman-teman. Jadi bantalannya ini geser, sehingga nekan saraf ini. Jadi bantalannya yang geser, bukan di tulangnya ya. Nah, kenapa kok ini geser ke sini? Karena panggulnya miring. Jadi saling berkaitan ya, penyakit satu dengan penyakit yang lainnya. Jadi di ibu ini panggulnya miring begini nih, yang gini, sehingga kakinya ini panjang sebelah tadi saya lihat. Jadi namanya cedera panggul. Karena panggul miring didiamkan dalam waktu lama, maka mengakibatkan pergeseran di bantalan ini, gitu teman-teman ya. Maka saat ini saya akan share ya, bagaimana cara mereposisi L3, L4 yang mengakibatkan buang air kecil. L3, L4 itu biasanya larinya ke kandung kemih ya. Untuk di tubuh klien sendiri bagaimana cara menentukannya? Ya kita cari dulu panggulnya ya. Jadi kita tentukan dulu L4-nya. Nah, L4-nya kita tentukan dulu. Nah, ini sebaris dengan panggul yang paling atas, kita tarik ke tengah sini. Nah, ini adalah L4. Berarti kalau L3 di atasnya satu ruas. Nah, di atasnya satu ruas ya. Nah, kemudian ini spondilosis ke kiri, berarti biasanya masalah sakitnya di sebelah kiri tulang belakang. Jadi, kalau kita seperti ini, kita totok seperti ini, kita tanyakan ke klien, ada rasa nyeri atau sakit, Bu? Ada kan? Nah, ini yang bikin masalah di sering buang air kecil. Nah, kita kendorin dulu teman-teman ya. Jadi sebelum direposisi, kita kendorkan dulu, kita urai lah sumbatan-sumbatan di sini, kita urai dulu. Setelah sudah mulai lembut, baru kita reposisi. Nah sekarang saatnya kita reposisi. Untuk yang sakit ini ada di bawah. Ya, sekarang berarti Ibu miring ke sana. Ya. Ya, lagi mepet ke tangan saya. Iya. Kemudian kaki bawah luruskan. Iya, yang ini letakkan sini. Yang ini diikat. Ya, Ibu tidur menghadapnya ke sana. Nah, berlawanan. Set, set.
Nah, yang ini saya akan tarik, saya iya, pegang tangan satunya, ya, pandangan. Nah, oke. Nah, yang ketiga. Ini yang keempat. Satunya. Nah, ini dia. Ini, Bi. Rasa nggak? Ya, oke. Bismillah. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi. Anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Oke, ini lemesin, pintar. Kedua kaki rileks. Ya kayak mau jatuh tapi nggak jatuh Ibu. Iya nggak jatuh, tetap rileks. Kayak mau jatuh sengaja. Enggak jatuh. Nafas buang dulu. Oke. Iya. Halo. Oke, masih kaku. Masih kaku ya. Ya. Masih ketahan. Jadi masih gitu ya. Nggak apa-apa. Kita ke sana dulu, ke sebelah sana dulu. Jadi ini harus keluar soalnya. Lututnya harus keluar ya. Di sini ya. Ini di sini, Bu. Pandangan ke sana ya. Ya. Enggak, ini karena belum terbiasa aja ya. Kalau udah terbiasa enggak. Napasnya ketahan gitu Ya, kayak jatuh, pinter, relax. Nah, dapat kan? Dapat. Klik gitu ya. Nah, ya, gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Itulah cara reposisi untuk simbol saraf lumbar 3, lumbar 4 yang bikin kandung kemih itu bermasalah ya. Dan tapi ingat ya, bukan hanya di titik itu, jadi nanti harus tetap minimal panggulnya harus dibetulkan ya. Semoga bermanfaat buat semuanya.